Halo semuanya, ketemu lagi dengan Yuli dari Autism Parent Mentoring. Hari ini saya ketemuan dengan Bu Agnes, mamanya Kenzo, yang kita lagi mau bikin sesi Mama Kenzo bertanya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan bagus yang kita pikir, oke, boleh aja deh saya jawab, dan kemudian kita posting untuk bisa jadi edukasi ya buat mama-mama yang lain. Silahkan, Mama Kenzo mau tanya apa? Jadi gini Ci, lagi banyak nih di sosmed ya, itu yang lagi ngomongin soal anak-anak autistik itu perlu untuk makan enzim Novenol. Ya kan berhubung aku kan I'm not an expert di biomed, di diet-diet anak autistik gitu. Coba dong Ci kasih insight gitu, kenapa sih anak-anak ini perlu enzim Novenol ini, kegunaannya apa? Apakah semua itu dipukul rata, anak harus minum? Apa berhubungan dengan dietnya? Dan apakah kalau minum enzim ini, anak itu ada perubahan di tingkah laku, di lebih cepat menyerap pelajaran kah, pemahamannya bertambah baik kah, jadi bisa ngomong kah, gitu. Coba Ci, tolong mencerahkan aku dan ibu-ibu yang mungkin belum punya ilmu di situ. Oke, sekedar informasi dulu nih background. Saya ngomong ini berdasarkan pengalaman dan juga saya lagi ngambil pembelajaran biomedical di Amerika dengan dokter Kurt Wurler. Oke, jadi saya bukan asal cuap-cuap di sini ya. Pertama, phenols ya. Jadi kenapa sih? Fenol itu apa? Fenol ini adalah kandungan alami, ada yang fenol alami, ada yang fenol sintetik ya. Nah, fenol ini terdapat dalam banyak sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan yang terutama mengandung antioksidan tinggi dan flavonoids yang memang kita dibutuhkan untuk antiinflamasi, terus untuk antioksidan gitu kan. Nah, itu sebenarnya banyak dibutuhkan oleh tubuh kita ya kan, untuk mengatasi toksins, oxidative stress yang ada di dalam lingkungan sehari-hari. Nah, tidak semua anak itu atau berkebutuhan khusus maupun tidak punya masalah fenol. Oke, jadi pada dasarnya kita bisa memecah fenol tersebut ya. Cuma memang ada beberapa anak yang punya masalah PST, yaitu phenol sulfur transferase deficient ya. Jadi kalau memang punya masalah PST, anak tersebut tidak bisa memecah fenol dengan baik. Jadi fenol ada juga turunannya, yaitu salah satunya salisilat ya. Tapi ini banyak sekali kayak fenol dan salisilat itu ada di dalam aspirin. Ada di dalam bedak gatal. Bedak bubuk gatal gitu kan ada salisilatnya. Iya benar. Ya kan? Terus BPA, botol-botol BPA yang ada BPA-nya itu ada fenolnya. Gitu kan? Tapi itu kita fenol secara sintetik. Oke, nah kalau we are talking about fenol yang di sini di digest itu adalah fenol dari tumbuhan atau tanaman. Jadi kayak kacang-kacangan, hampir semua jenis kacang-kacangan itu mengandung fenol. Oke. Ya, jadi kalau saya kembali lagi gitu loh. Apakah anak ini semuanya perlu enzim Novenol? Kembali lagi ya. Kalau misalnya kita katakan gini, apakah hanya dengan kita orang diabetes kita kasih gula dan kita kasih obat gula? Ya, jadi jangan mengarahnya ke arah situ gitu. Kalau kita mengarahnya ke arah yang aku nggak apa-apa nih kasih anak makan fenol, tapi kita kasih Novenol untuk memecah. Ya, of course yang paling terbaik adalah jika anak memang punya masalah PST, itu adalah pertama menghindari fenol. Ya, menghindari fenol. Ya, semaksimal mungkin, nggak bisa 100% of course, ya kan? Yang kedua, kan dia punya masalah fenol karena ada PST issue. Maka PST-nya dibenerin dong.
Nah, caranya gimana tuh, Ci? Caranya memang kita harus memperbaiki sulfurase dari anak. Nah, itu caranya nggak bisa kita bahas dalam waktu berapa menit doang gitu kan ya. Itu panjang, bisa seharian, 2 harian gitu kan. Karena itu juga membutuhkan pengetahuan yang lebih dalam lagi dari orang tua. Oke? Nah, tapi apakah kemudian kita bilang, udah deh gampangin aja, kita tetap kasih fenol, tapi kita juga kasih makanan enzim nofenol, boleh nggak? Boleh aja sebenarnya, ya kan? Tapi tetap kamu akan memberikan antidot terhadap ini, tapi kamu nggak kerjain ininya, nggak kerjain si PST-nya, gitu kan? Jadi in long run you will be dependent on this, ya kan? Nah, tapi apakah itu menjadi satu magic things? Oh, kalau anak dikasih nofenol, kemudian anak langsung bisa lebih pinter, lebih bisa lebih bicara, bisa apa tadi, banyak sekali stimmingnya berkurang, berhenti, bisa cured, gitu kan? Kalau kayak gitu banyak banget dong anak autis yang sudah sembuh kan? Jadi kita jualan enzim aja. Iya kan? Berarti sebenarnya solusi autism kalau kayak gitu gampang dong ya. Cuma dikasih enzim nofenol udah beres semua. Nah, kalau kayak gitu kenapa banyak sekali orang tua yang harus menghabiskan uang beratus-ratus juta untuk treatment? Iya kan? Jika andaikan saja sesimpel itu masalahnya. Kalau memang anak punya masalah PST, ya, dikasih diet fenol, reducing fenol, dan dikasih enzim fenol, itu bisa membantu. Iya, of course, karena memang masalahnya di situ. Jadi kamu hilangin fenol source-nya, kamu bantu dengan enzim nofenol, masalah kamu selesai. More or less, ya kan, mengurangi gitu kan. Tapi kalau misalnya masalahnya bukan di situ, you still give the nofenol and you still do this and that, belum tentu kan masalah steamingnya itu bukan karena fenol. Masalah tidak bisa verbalnya bukan karena masalah fenol. Bisa saja masalah, sama seperti for example, banyak orang yang bilang, dulu ya lagi ngetren zaman B12. Oh, pokoknya kalau mau verbal anak dikasih B12 aja udah langsung verbal. Is it? Kalau kayak gitu berarti semua autism gak ada yang gak verbal dong. Iya kan? Iya, cuma tinggal dikasih B12 beres urusan. Terus kenapa masih begitu banyak anak-anak yang masih non-verbal? Right? Jadi autism ini jangan kita nitpick, like ini kalau sakit kepala minumnya obat sakit kepala, kalau batuk minumnya obat batuk, sakit perut minumnya obat ini. Nggak sesimpel itu. Karena kalau kita bilang, terus gimana caranya tahu anak saya punya masalah fenol apa enggak? Ciri-ciri masalah fenol misalnya, ada yang bilang dark circles under the eyes, ya, ininya hitam. Wah, itu pasti fenol tuh. Enggak juga. Enggak selalu ya? Enggak selalu. Kalau oksalat bisa. Ya kan? Terus kalau yeastnya tinggi, bisa. Alerginya tinggi, histamin tinggi, bisa dark circle under the eyes. Steaming. Kan gak hanya selalu dari fenol kan? Bisa karena yeastnya tinggi, oksalatnya tinggi, Clostridia, atau simply as a sensory modulations or regulations. Karena mereka high in overload, mereka perlu calming themselves, jadi they do self-stimulatory behavior. Nah, banyak juga orang tua yang nggak tahu steaming itu nggak selalu begini, ya kan? Kadang-kadang kita cewek kan suka begini-begini ya lah. Kenapa itu boleh? Terus anak kita nggak boleh steaming? Ini juga steaming loh, gitu kan? Cetak-cetek, kalau nggak kakinya goyang-goyang, itu kan semua steaming, right? Oke. Apalagi, bisa red cheeks, red ears, itu nggak selalu karena fenol. Jadi karena autis ini masalahnya itu all the symptoms are overlapping, ya. Jadi tumpang tindih, jadi very susah banget untuk tahu ini anak masalahnya exactly di mana. Makanya banyak orang treatmentnya kesana kesini kesana kesini. Jadi you shoot in the dark aja tuh, siapa tahu kena, gitu ya, nyoba-nyoba, gitu kan. Cuma sekali lagi ya, anak kita kasihan loh, ya. They are not a rabbit, bukan kelinci percobaan kan, bukan guinea pig ya, yang kita boleh kasih percobaan, tapi mereka manusia juga ya. Jadi kita jangan juga semua hal itu pasti ada resikonya, oke? Terutama dengan yang sudah melibatkan obat-obatan dan sebagainya ya. Jadi kita harus lihat dulu apa sih yang paling safe, yang paling aman.
yang resikonya paling rendah kita kerjakan dulu. Kemudian kalau misalnya belum ada hasil yang maksimal, kita kasihlah dulu misalnya pemberian beberapa hal, suplemen kah, ataupun ya diet-diet tertentu yang bisa dengan resiko yang lebih minim tapi mungkin bisa memberikan hasil. Nah, kemudian satu hal lagi yang mau saya ingetin adalah jangan kita hanya bergantung pada satu hal. Banyak orang bergantung hanya Novenol aja, Ci. Anak langsung bisa sudah berpikir dan sebagainya. Tapi treatment autism ini selalu saya bilang harus secara holistik. Inside and outside. Jadi nggak bisa cuman berharap dengan medication, vitamins gitu ya, Ci? Nah, kalau misalnya hanya dengan itu aja terus ternyata otaknya sudah siap tapi tidak dibentuk, tidak dikasih database yang baik, tidak diajarkan berpikir, tidak diajarkan menganalisa, mengobservasi, membuat connections, dari mana mereka otomatis? Jadi gini, ibaratnya dulu kan anak tidak bisa anak menjadi autis karena memang ada permasalahan dengan banyak hal ya. Salah satunya adalah the brain doesn't make connections, right? Jadi banyak sekali konsep-konsep di sekeliling anak di kehidupan sehari-hari yang tidak ada connections-nya. Kenapa? Karena nggak ada awareness, nggak ada observations, there's no making connections, right? Nah, tapi kalau sekarang udah disiapin nih, otaknya udah siap nih, ibaratnya komputer udah disiapin nih semua. Tapi nggak ada yang nulis programnya, nggak mungkin nulis sendiri kan? Jadi harus ada program untuk bisa running, ya kan ya. Makanya kita juga butuh terapi yang baik. Terapi yang baik bukan berarti hanya ke anak dikasih instruksi, kemudian anak melakukan. Kalau kayak gitu, ibaratnya kayak vending machines dong. Lu masukin koin, lu pencet baru keluar barang. Tapi kalau nggak lu masukin nggak dipencet, nggak dimasukin koin, nggak akan keluar kan. Iya, benar. Nah, tergantung pada kita, apakah kita mau anak kita modelnya itu yang model di robot dikasih instruksi jalan, atau model yang bisa berpikir sendiri. Ya, sebenarnya kan semua orang tua pasti maunya bisa berpikir sendiri kan. Nah, tapi kalau kita maunya anak yang bisa berpikir sendiri, tapi kita terapiinnya dengan cara kita hanya memberikan instruksi, apakah bisa nyampainya ke sini? Oke? Ini kayaknya kita udah ngelebar jauh banget nih dari Venol nih. Iya nih, balik dulu deh kali. Balik dulu ya. Oke, balik Venol. Aku mau nanya nih, Ci, kalau misalkan kita tahu dari mana sih anak itu perlu dikasih Venol atau enggak, atau sebelum kita memastikan oke, aku mau nih beli enzim Novenol dan kasih anak aku, kita itu harus melakukan apa dulu nggak? Misalkan pemeriksaan kah ke dokter, atau harus tes alergi kah gitu, atau kita bisa sekedar coba-coba aja sih gitu untuk kasih Venol? Kembali lagi kalau aku bilang financial burden, oke? Ya, jadi kalau misalnya memang lebih baik sebenarnya kalau disarankan adalah nggak hanya, jadi jangan tetap memberikan Venol, makanan mengandung Venol, tapi dikasih enzim. Jangan, sebaiknya, ya kan? Jadi sebaiknya adalah mengurangi juga asupan Venolnya, oke? Jadi tidak terlalu banyak. Ya, sambil kalau misalnya memang financialnya memungkinkan, boleh diberikan percobaan dengan Novenol. Jadi kalau mau, misalnya kita reduce Venol dulu nih, kita lihat selama 2 minggu, 3 minggu, kita lihat ada nggak perubahan di anak kita. Kalau ada perubahan di anak kita, jadi selama percobaan itu kita nggak ada perubahan yang lain ya. Jadi kita tahu memang hasilnya dari sini gitu kan. Setelah kita eliminations dari Venol food ini, kita lihat hasilnya ada nggak. Kalau ada hasilnya, berarti memang anak ada sedikit sensitivitas terhadap Venol. Oke? Nah, kemudian kita bilang, oke lah, kita mampu nih secara finansial, ya kan? Terus kita coba kita kasihkan Novenol, enzim ya. Nah, tapi itu harus diberikan with meals ya, dengan makanan, karena ya dia mau digestnya makanan ya, jangan dikasihnya di tengah-tengah makanan, it's like hello gitu kan, doesn't make sense, right? Nah, terus jadi kita berikan dulu coba satu misalnya sebelum makan, tapi dengan meals yang kira-kira akan mengandung Venol. Jadi misalnya kalau pagi makanannya tidak ada banyak sayur-sayuran yang mengandung Venol, ya seperti bayam ya. Terus yang Venol kayak tomat lah, terong lah gitu-gitu. Ya kita nggak perlu memberikan
nofenol tersebut. Oke, jadi kalaupun anak kita ada masalah dengan fenol, itu nggak mesti, oh pokoknya harus 1 tablet per hari gitu, nggak mesti ya, Cik? Tergantung asupan Iya kita dong, per hari. iya itu dong. ya? Kalau kamu nggak makan itu terus buat apa makan? Kalau kamu, jadi gini, kalau pagi misalnya kamu sarapan cuma bubur misalnya dengan daging gitu kan ya, kan tuh nggak ada fenolnya, nggak ada sayurannya. Dan kita ngasih enzim itu buat apa, nofenol tersebut? But kalau kita bilang kita kasih enzim pencernaan is a different thing, oke? Tapi enzim yang untuk nofenol, khusus nofenolnya, menurut saya agak-agak mubazir ya. Ya kalau mau kasih ya nggak apa-apa lah gitu kan ya, just in tapi case. nggak ada efektivitasnya karena Ya nggak menurut ada saya asupan. kurang. Ya nggak ada asupan, apa yang mau dicerna? Karena mungkin kan sih ada beberapa orang tua yang berpikir, oh saya nggak tahu nih apa yang anak saya makan itu mengandung fenol berapa banyak. Ya udah deh, saya geber aja nih. Pokoknya setiap hari saya kasih 1 tablet atau setiap hari saya kasih 2 tablet gitu. Kembali lagi, edukasi kan mesti dilakukan, eliminasi dulu. Jadi udah pasti tahu dong makanannya yang mengandung fenol apa. Terus kalau memang ada ya oke lah, ya udahlah kita kasih. Tapi silanase kalau terlalu tinggi kayaknya bisa mengakibatkan, kalau nggak salah ingat ya, apa ya, diare atau apa ya, aku lupa. Jadi ada efek samping tersebut. Dan dulu kita menggunakan enzim silanase ini dulu, Jason ya. Kemudian sempat tahun keberapa ya? Wah, mungkin 10 tahun yang lalu ya. Ada terjadi kontaminasi dulu, sehingga banyak yang ditarik dari pasaran, tapi di Indo nggak ditarik. Oke. Nah sejak saat itu saya agak berhati-hati memberikan itu, gitu kan? Karena kalau ditarik di luar negeri, di sini kagak ditarik, gitu kan? Ya itu udah kasus yang lama sekali lah, gitu kan? Nah tapi kalau misalnya kita memang mau memberikan nofenol, misalnya mau setiap sebelum makan tuh satu ya silahkan, tapi you are paying for that. Ya kan pasti ada cost-nya dong, gitu kan ya. Ya kalau memang mau diberikan silahkan saja. Dan ingat, semua jenis enzim kalau mau dikasih itu harus sesaat sebelum makan dibuka, dilarutkan dengan air biasa, tidak boleh panas, kemudian diberikan sesaat sebelum makan. Oke? Oh jadi nggak boleh langsung telan? Kalau mau langsung telan, minimal 10 sampai 15 menit sebelum makan. Kenapa? Karena dia kan harus in contact dengan makanan kan. Sedangkan dia dalam kapsul. Kapsul vegetable itu kan perlu waktu untuk terbuka. Pas waktu di dalam badan, di dalam perutnya, ya kan. Nah, tergantung juga kepada stomach acid. Apakah asam lambung kita cukup baik untuk memecah si kapsul tersebut. Jadi kalau enggak, ya enggak efektif dong. Dia masuk utuh, keluar utuh. Gitu. Jadi dia enggak terkena. Jadi cara paling efektifnya itu adalah dibuka dan dicampur dengan air untuk memastikan nggak perlu ada bantuan stomach acid, nggak perlu ada bantuan dari badan kita ya, Ci. Kalau kadang-kadang anak nggak bisa campuran ke makanan, tapi pastikan makanannya jangan panas. Karena panas merusak enzim. Nah, kalau mau dikasih minum, hati-hati di ujung-ujung bibir. Karena ini bisa, kalau sisa-sisa, dia kan enzim kan ya, jadi kadang-kadang di sini suka ada kulit mati kan, nah itu bisa jadi rashes. Jadi setelah minum harus dilap dengan baik gitu. Jadi sesaat sebelum makan. Oke. Kalau misalnya ada yang bilang ini enzim kok ada yang dibilang disuruhnya empty stomach 2 jam setelah makan misalnya. Itu berarti enzim kegunaannya bukan lagi untuk mencerna makan. Orang makanannya udah lewat, apa yang dicerna? Berarti itu kegunaannya untuk hal yang lain, seperti misalnya biofilm protokol untuk jamur. Oke, jadi itu fungsinya sudah berbeda. Tapi itu kadar yang digunakan untuk jamur maupun virus itu beda dengan kadar enzim pencernaan. Enzim pencernaan makanan pada umumnya kan jenisnya banyak tuh. Ada yang protease, selulase, banyak macam lah. Aku nggak hafal juga gitu kan ya. Jadi karena untuk mencerna karbohidrat lah, protein lah, lemak ya, sayur-sayuran, serat dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya untuk mencerna jamur itu beda lagi jenisnya. Jadi kebanyakan hanya protease yang tinggi.
Ci, bener nggak sih kalau enzim nofenol ini adalah khusus untuk membuang fenol dan turunannya agar badan kita itu mudah penyerapan karbohidrat, proteinnya? Nope. Enggak ya, Ci? Jadi itu statement yang salah ya? Oke. Saya pengen tahu dari mana dapat. Ada inilah soalnya lagi ngetren masalah fenol ini. Jadi banyak orang yang ngasih informasi seperti itu. Sepengetahuan saya enggak, tapi mungkin saja saya salah. Ya kalau memang orang yang ngomong itu bisa kasih statement literature-nya, well, it's valid. That means saya yang nggak inform. Oke. Tapi setahu saya enzim nofenol itu mengandung silanase yang memang untuk memecah fiber-fiber serat-serat tertentu supaya memudahkan pemecahan si fenol dan bukan penyerapan fenol sebenarnya, lebih ke memecah si fenol itu supaya bisa keluar dari badan dari sistemnya kita ya. Nah, tapi itu nggak ada hubungan dengan penyerapan karbohidrat dan protein di badan? Nggak ada. Benar-benar pure untuk memecahkan dan membuang kelebihan fenol di badan ya, Ci ya. Membantu proses, tapi kita tidak bisa 100%. Ya, karena There's kita no one juga nggak guarantee. tahu apa yang terjadi di badan ya, Ci. Betul. Jadi kalau untuk memecah karbohidrat dan protein, mereka butuh lagi enzim yang berbeda. Protease untuk memecah protein, ya kan? Ya. Kalau karbohidrat ada lagi, saya lupa apa. Mesti lihat lagi deh catatannya. Gitu. Jadi memang jenisnya berbeda-beda. Ada alfa galactose, beta ada hemiselulase, terus ada sukralase kalau nggak salah. Jadi banyak sekali kalau kita lihat di ininya ya, di botol belakang itu kalau untuk enzim pencernaan yang spektrum lebih luas untuk segala jenis makanan, ya itu pasti nggak hanya silanase saja. Tuh. Ada lagi? Ini kalau ngomongin gini nih banyak banget sih Ci sebenarnya pertanyaan dari mami-mami yang lain gitu kan. Cuman kayaknya nggak habis-habis ya gitu karena luas banget kan. Dan kita juga suka bingung gitu, maksudnya kayak ada apalagi kalau misalkan ada orang yang bilang, oh anak kamu steaming, kamu kasih nofenol aja. Jadi jangan kasih makan makanan yang mengandung fenol, plus kamu harus kasih nofenol. Apalagi kalau udah dilakukan nih misalkan selama 3-4 bulan, tapi ternyata anaknya tetap steaming nih Ci. Lalu kan bertanya lagi dong, kok anak saya nih udah nggak makan fenol, udah menghindari apalah pisang lah apa segala macam gitu kan. Terus dibilang udah aku kasih juga enzimnya gitu, tapi anak ini tetap steaming gitu. Lalu terus penyelesaiannya gimana ya? Mungkin enzimnya kurang banyak kali gitu, boleh nggak Ci? No. Nggak boleh kan? No. Jadi kalau kayak gitu berarti anaknya sebenarnya nggak ada masalah di fenol dong ya Ci? Berarti steamingnya bukan karena fenol. Makanya saya bilang the best way kalau kamu bilang tes, sebenarnya hanya ada satu urin tes, itu adalah mengukur kelebihan taurin wasting namanya. Tapi itu kayaknya di sini nggak ada, harus kirim ke Amrik. Kalau saya bilang udahlah ngapain ngabisin duit ya, lebih baik paling gampang itu adalah do the diet, elimination diet, stop all the phenol food. Kamu tahu nggak apel juga ada fenolnya? Iya. Ya kan? Jadi tapi kayak contohnya ya, kita off the topic sedikit. Brokoli itu ada fenol, tapi dia juga ada sulfur. Sulfur yang bisa countering the phenol. Jadi sebenarnya boleh nggak makan brokoli? Menurut saya boleh, karena brokoli itu bagus di sulfurnya. Dan anak-anak yang punya masalah sensitivitas dengan PST ini, dia butuh sulfur. Nah, cuma akhirnya jangan orang bilang, oh butuh sulfur ya, saya kasih sulfur saja. Nah, masalahnya kalau kamu kasih sulfur saja, you will boost the yeast. So you see, it's very complex kan. Kamu karena ini masalah fenol misalnya, kamu mau kasih sulfur, makanan sulfur. Makanan terlalu banyak sulfur, kalau yeastnya tidak tertangani, it will create another problem of yeast. Jadi semua di dalam badan ini harus dicek dulu root cause-nya di mana. Jangan semua main hajar bleh. Oke. Pagi gini Ci, ada yang beberapa nanya gini nih. Oke, saya berhentiin fenol makanannya, saya kasih enzim nofenol. Tapi setelah mereka googling nih, oh ternyata makanan yang mengandung fenol kan bagus juga ya. Ada very high antioxidant and flavonoid. Kan and the body needs that gitu. Jadi kurang dong antioksidannya nih di anak aku. Aku kasih lah vitamins yang mengandung high antioksidan. Terus
dilihat lagi, oh ternyata ada mengandung apa nih? Resveratrol. Ya, terus kurang dong di badan anak aku. Ya udah aku kasih deh gitu Endless, suplemennya. Itu jadi banyak dong, Ci. Itu gimana nih buat mami-mami yang kayak gitu, Cici ada sarannya? Prinsipnya kalau saya ya, prinsipnya lebih ke yang use your common sense. Oke. Kita masuk akal apa enggak, dan semuanya in moderations. Ya. Kalau sesuatu yang kadang orang bilang harus kasih, jadi segala sesuatu yang terlalu berlebihan atau terlalu kurang, it never good. You have to put it in balance. For example ya, kalau memang ini anak memang very 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 sensitive terhadap fenol. Rarely saya lihat dari yang saya temui ya, jarang sekali yang punya masalah PST, ya kan? Nah, ini memang oke lah, kita reduce the phenols, right? Kita reduce the phenols, kita berikan enzim fenol. Nah, kembali lagi, kalau kamu nggak root cause dari ini kan PST kan? Yeah. Tapi PST-nya nggak dibenerin, then you cannot give other things kan? Nah, tapi kamu harus benerin PST-nya. Caranya apa? Sulfurasenya harus dibenerin. Nah, itu kan udah jadi lebih kompleks lagi ya. Iya. Ya, jadi dan kalau enggak ya itu bakalan domino efek. Dikasih ini, kekurangan ini, dikasih ini lagi, masalah lagi, dikasih ini, masalah lagi. Karena itu unavoidable. Jadi kalau memang orang tua bilang, oke lah saya punya kesanggupan finansial. Oke, you still remit your diet intake, right? On the high antioxidant ya. Kalau mau juga mungkin rotasi ya. 1 hari dalam 4 hari sekali, 5 hari sekali, atau seminggu sekali, you still give it in moderate amount, bukan apel 1 basket gitu, you're gonna give it, or concentrate of apple juice gitu kan, it's very bad, right? Terus after that you will still need to give enzim nofenol, ya kan, maybe 2 or 3 times a day sesuai dengan mealsnya, ya. Kemudian mungkin kita kasih antioksidan yang jenis-jenis tertentu gitu ya, untuk memboosting immune system dan sebagainya. Tapi sambilan dibenerin dong. Kalau kalau nggak benerin, berarti masalah akan terus ada ya? Iya, then you will just right? Karena kalau kamu cuma menghindari fenol dan memberikan nofenol, apakah kemudian masalah PST-nya akan selesai? Nah, nggak tahu tuh, Ci. Nggak akan selesai. Karena kan, oke nih, Ci, kita kayaknya udah kepanjangan banget buat sesi hari ini. Thank you banget, Ci, udah ngejawabin tentang fenol. Sebelum kita tutup, kita recap dulu ya, Ci. Jadi, apa yang aku dapetin hari ini adalah kalau misalkan nggak semua anak itu ternyata alergi dengan fenol. Dan anak itu hanya punya masalah fenol kalau ada underlying cause ya. Jadi ada penyebabnya kenapa anak ini alergi. Nah, yang harus diselesaikan itu bukannya anak itu jadinya nggak boleh makan fenol, tapi harus diselesaikan yang menyebabnya PST-nya itu harus diselesaikan biar anak ini mudah-mudahan suatu hari nanti bisa ya. Tapi kan untuk membantu makanya dikasih nofenol enzyme. Tapi tetap diet elimination itu penting. Ya, jadi diet elimination, aku mau ini dong Ci, sesi lagi kapan-kapan boleh nggak nih kita ngomongin soal diet, boleh. Diet rotasi, diet elimination gitu, biar bagi-bagi sharing pengalaman juga kan buat yang lain gitu ya Ci. Terus mungkin kalau misalkan ada yang nonton nih mau nanya-nanya soal diet, soal vitamin, soal biomed, boleh nggak Ci ditanya di komen? Boleh, gitu. boleh. Nanti cari waktu semaksimal mungkin dicari waktunya untuk dijawab. Terima kasih banget thank you. Ci. Thank you for watching. Thank you. Bye-bye.